Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sedikit membahas yang mengenai uh, cyber security, yang mana pada beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan terkenanya virus ransomware ya pada server PDN, Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional itu yang mana data-data seluruh kayak contohnya yang di kepemerintahan itu ya ditampungnya di situ, terkena virus ransomware, yang mana ada suruh menebus seperti itu, informasinya yang di berita-berita seperti itu. Sebenarnya sendiri tuh virus-virus tersebut bisa dicegah. Virus-virus tersebut itu enggak masuk secara instan. Kalau menurut saya sendiri yang harus diperbaiki itu dari sisi manusianya, karena walaupun kita memberikan standar keamanan secara sistem, kalau dari penggunanya, manusianya itu tidak memahami keamanan menjaga keamanannya, nah itu pun akan jadi problem, masalah. Yang kedua itu dari proses itu seperti misalkan ya, kita mempunyai suatu akun, misalkan akun email atau dan lain sebagainya, atau bisa m-banking. Itu sebenarnya itu kalau untuk prosesnya itu 1 bulan sekali lah kita ganti password. Dan ketika kita mempunyai banyak akun, jangan sampai password itu sama. Fungsinya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah diterapkan dari manusianya, kita sudah berikan edukasi mengenai masalah cyber security, keamanan sistem, terus prosesnya tadi sudah dijaga, salah satunya mengganti password dan lain sebagainya, itu insya Allah penggunaan sistem. Yang ketiga, penggunaan sistem untuk mendeteksi kecurigaan itu insya Allah bisa terpantau. Kalau misalkan dari manusianya aja belum paham mengenai cyber security, walaupun di sistem itu dikasih namanya keamanan yang begitu canggih, positif, itu ada suatu celah di situ. Celahnya dari manusianya tersebut. Nah, maka dari itu saya juga akan sedikit membahas mengenai dulu tuh banyak beredar atau informasi yang ketika ada seseorang yang mengirim APK melalui WhatsApp, ketika dibuka itu kok menjadi virus. Nah, itu sebenarnya benar. Sebenarnya virus-virus itu yang disebar itu fungsinya itu ya mengambil data kalian. Kalau misalkan sudah masuk HP kalian, sudah masuk di HP kalian, dia yang mempunyai virus itu tuh mempunyai akses penuh di HP kalian, bisa mengambil apa aja di HP kalian. Nah, fungsinya tuh gimana cara mengatasi, cara kita menghindari tersebut. Yang pertama, virus-virus tersebut itu biasanya itu dibungkus secara menarik. Seperti misalkan ada juga menggunakan APK. Lihat-lihat dulu. Kalau kita misalkan melihat seseorang mengirim APK, itu lebih baik diabaikan saja.
kalau tidak tahu itu APK apa yang dikirimkan oleh orang tersebut, kecuali kalian bekerja di perusahaan instansi mana instansi mana lah, terus di instansi tersebut menggunakan IPK yang IPK-nya itu secara privasi, nggak bisa diakses oleh siapa aja. Nah itu tidak diletakkan di Play Store, berarti langsung diinstal. Itu berarti dibolehkan lah. Namun ketika kita tidak mengetahui itu aplikasi apa yang dikirimkan dan yang mengirimkan itu siapa, nah itu jangan langsung kalian download ataupun install. Lebih baik kalian hapus saja, karena aplikasi itu biasanya siapa tahu itu salah satunya virus juga yang dibungkus menjadi suatu bentuk APK seperti itu. Yang kedua, ada juga yang kemarin tuh saya dapat beritanya juga dalam bentuk PDF, ada XML, ada yang bentuk, bisa juga bentuk Word, bisa JPG, bisa. Semua virus itu bisa dibungkus dengan bentuk foto, PDF, XML, Excel, bisa. Namun virus itu tidak akan bisa langsung di HP kita. Walaupun kita nih ya, saya akan kasih tahu, walaupun kita sudah mengeklik sekali klik, nah itu pun sebenarnya virus belum masuk ke HP kita. Di situ tuh virus ada dua proses. Pertama, pengeklikan pertama itu satu proses. Kalau pengeklikan pertama langsung kalian dihentikan, nggak melanjutkan pengeklikan selanjutnya, itu insya Allah virus nggak akan masuk, nggak jadi masuk. Yang kedua, kalau udah ngeklik pertama, diklik kayak misalkan seperti file APK, klik kan itu ada proses menginstal. Nah selanjutnya nanti ada melanjutkan penginstalan. Nah kalian klik lagi, kalau sudah klikan yang kedua kalian klik, otomatis sudah masuk ke HP kalian. Ada juga yang sistemnya itu misalkan kita pernah nggak kalian itu membuka web, terus ketika itu HP kita seperti seolah-olah mendeteksi HP Anda terkena virus, silakan install antivirus. Nah, ada biasanya bunyi tit. Nah, itu jangan sampai kalian klik, karena di situ sudah dibungkus dengan virus. Nah, kalau kalian diklik, otomatis virus itu masuk dan orang yang mempunyai virus itu mudah sekali untuk mengambil data kalian, karena dia sudah mendapatkan semua user dan password, mau ngambil apa aja. Nah kalau bisa, kalau mendapatkan seperti itu langsung di close saja, close, jangan ditekan iya, yes atau apa. Kalau bahasa Inggris yes ya. Itu kalau zaman sekarang emang harus berhati-hati. Nah, kalaupun ketika kita kalau misalkan kita sekali sudah mengeklik kayak yang saya sampaikan tadi, yang intinya yang pertama ada dua proses. Proses yang pertama, aplikasi itu kan sudah di HP kita. Yang kedua, aplikasi itu ke pencet tombol ya atau yes. Itu aja. Kalau misalkan yang kedua nggak kita proses, itu insya Allah HP kita masih aman. Itu. Selanjutnya sebenarnya orang-orang
kalau yang belum tahu itu ya, melakukan hacker itu tidak secepat yang seperti kalian bayangkan, atau misalkan saya contohkan ini. Nah, di sini ada video kayak seperti menghacker ini cepat seperti ini. Tidak. Melakukan menghack suatu aplikasi itu memerlukan waktu. Malah memerlukan waktu yang begitu panjang. Mengapa? Karena melakukan hack itu bukan seperti kita mengetik enter langsung ke hack. Nggak seperti itu. Di situ tuh ada suatu prosesnya. Biasanya malah bisa bertahun-tahun ataupun memerlukan waktu yang lama. Nah, jadi kan biasanya kan ada sih di kalangan masyarakat ada yang Facebook saya kena hack, IG saya kena hack, Twitter saya kena hack. Itu sebenarnya itu dari yang pertama itu kesalahan dari si pengguna sendiri. Yang mana biasanya tuh kalau di Facebook atau di gitu ada suatu link-link gitu, kayak iklan kayak apa gitu. Itu biasanya itu ada keterangan bisa klik ini untuk mengikuti ini atau bentuk permainan. Ketika diklik otomatis seperti virusnya masuk ke HP kita, mengambil user dan password yang tersimpan di history HP kita. Salah satunya password dari Facebook itu. Nah, maka dari itu kalau di media sosial juga saya sarankan jangan mudah ngeklik apa aja diklik-klik. Dan kalau bisa juga kalau bermain di media sosial jangan sekali-kali kita memberikan suatu informasi yang sifatnya privasi seperti tanggal lahir, alamat rumah kita. Kalaupun nama bolehlah nama, tapi kalau bisa nama panggilan aja seperti itu. Karena seorang hacker itu melakukan itu enggak, ya tadi yang saya katakan, tidak sekecap mengetik langsung kena. Itu pasti memantau kita, seperti dia tuh mengumpulkan informasi, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, terus umurnya berapa, tempat tinggalnya di mana, rumahnya nomor berapa, seperti itu. Tidak secepat kita mengeklik tek langsung jadi, tidak. Nah, jadi kalaupun kita sudah melakukan kehati-hatian, namun kalau tidak kita belajar beredukasi seperti ini, kita tidak paham. Nah, kita harus sedikit-sedikit belajar mengenai keamanan data pribadi seperti apa yang ada di alat digital kita atau di media sosial kita. Nah, di sini saya tadi sudah sedikit berbagi gimana sih cara menjaga data-data pribadi kita. Itu yang pertama dari orangnya sendiri, dari pribadi kita sendiri yang menjaga. Nah, jadi yang harus diwaspadai itu jangan sampai kita ceroboh, ataupun kalau bisa itu kita baca dulu, kalau misalkan mau klik ini benar nggak, kita baca. Kalau misalkan masih kurang percaya, kita searching dulu di Google. Kalau sudah emang benar-benar percaya, baru kayak misalkan ini yang ada sekarang kan ada undangan online, ada juga beritanya itu
eh, maraknya undangan, ada sih sebagian. Saya membaca berita di mana nih, ada nih di Kompas, apa ya, Kompas. File APK undangan nikah bisa jadi modus baru bobol rekening. Ini tip agar tak. Nah, sebenarnya tuh mudah aja untuk menjaga. Ya tadi, lihat dulu siapa yang mengirim. Kalau enggak, tanya dulu ketika ada undangan, ini undangan itu yang ngirim siapa, orangnya siapa. Terus kita coba untuk memvalidasi benar nggak orang itu mau misalkan memberikan undangan digital. Kalau benar, emang benar-benar benar dengan linknya itu benar, baru kita klik. Nah, sebenarnya juga nggak langsung ketika klik langsung kebobol, enggak. Tadi yang saya katakan ada 2 proses. Klik, biasanya nanti ada perintah lagi untuk melanjutkan. Nah, perintah yang kedua itu yang bahaya. Makanya kalau udah klik satu itu kayak klik pertama kelihatan mencurigakan, jangan dilanjutkan. Itu tadi. Ketika sudah diklik, bisa virus tadi sudah mendapatkan root-nya. Root apa, password utama. Jadi bisa dia itu bisa mau mengambil data apa aja, bisa dia. Nah, kalau misalkan orang tersebut mau ngambil data, misalkan ada mobile banking di aplikasi kita, orang tersebut mau ngambil data mobile banking kita, usernya, password dan lain sebagainya. Nah, positif, punya kita bisa kebobol rekening kita, bisa ditransfer orang. Nah, itu. Nah, mulai sekarang kita harus sedikit belajar mengenai gimana sih cara menjaga data rahasia, namanya cyber security, untuk menjaga data-data kita sendiri. Kita tuh wajib menjaga data-data kita sendiri, walaupun kita bukan di perusahaan, kita juga wajib menjaga data kita sendiri. Karena banyak data yang privasi. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.